Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Anissa Agustin, NPM 20010156, Prodi S1 Keperawatan Reguler kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian lidah dan fungsinya. Lidah termasuk ke dalam salah satu panca indera yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu indera pengecap yang terdiri dari beberapa bagian dan mempunyai berbagai macam fungsinya masing-masing. Fungsi lidah secara umum ada 4. Yang pertama, termasuk ke dalam organ untuk mengecap rasa. Yang kedua, berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Yang ketiga, membantu dan mempermudah dalam menelan makanan. Yang keempat, membantu proses melumatkan makanan. Karakteristik indera pengecap atau lidah yaitu 1. Lidah memiliki otot serta ditutupi oleh selaput lendir yang sangat tipis. 2. Umumnya lidah terletak di antara rongga mulut dan juga orofaring. 3. Tidak memiliki tulang sehingga lidah dapat bergerak secara fleksibel. 4. Lidah dapat digerakkan ke sana kemari, ke kiri dan juga ke kanan, ke atas dan ke bawah, serta ke berbagai posisi yang lainnya. Bagian-bagian lidah beserta fungsinya. 1. Permukaan superior. Bagian atas lidah berbentuk seperti huruf V. Huruf V ini disebut sebagai sulcus terminal. Permukaan superior akan membagi lidah menjadi 2 permukaan, yaitu permukaan anterior serta permukaan posterior. Permukaan anterior terdiri dari beberapa bagian yang dimulai dari puncak ujung lidah hingga ke bagian tubuh lidah. Sementara itu, permukaan posterior lidah bawah terdiri dari beberapa bagian yang dimulai dari tubuh lidah hingga puncak lidah. Fungsi dari bagian yaitu untuk mengecap rasa karena permukaan atas lidah akan bersentuhan secara langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam rongga mulut manusia. 2. Akar lidah. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan juga bagian rahang bawah lidah. Sedangkan untuk punggung pada bagian akar terletak di bagian orofaring. Secara umum, akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah karena jika tidak ada akar, maka lidah tidak akan bisa bergerak secara bebas. 3. Tubuh lidah. Sebagian besar dari lidah 2/3-nya merupakan tubuh lidah yang mempunyai bagian kasar dan dinamakan papila lingual, serta dikelilingi oleh gogo lateral dan permukaan anterior. Papila yang ada di bagian tubuh lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman, atau benda asing yang masuk ke dalam rongga mulut. Papila yang terletak di bagian tubuh lidah terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu papila filiform. Salah satu papila yang berbentuk seperti kerucut dan sangat banyak dijumpai di lidah. Letak dari papila ini diatur di dalam sebuah barisan yang teratur serta berjalan dengan sejajar. Papila poliate adalah salah satu papila yang berkerumun dan terbagi menjadi 2 kelompok. Bagian ini terletak di setiap sisi lidah. Papila fungiform adalah salah satu papila yang memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa yang ditimbulkan oleh makanan dan juga minuman yang masuk ke dalam rongga mulut. Rasa yang ditanggapi oleh bagian ini yaitu rasa asam dan juga manis. Papila circumvallata adalah salah satu jenis papila yang memiliki beberapa ribu selera rasa. Bentuk dari papila ini adalah bulat, terangkat, dan dapat dilihat dengan mata telanjang. 4. Tonsil atau amandel. Tonsil atau amandel adalah sebuah tonjolan yang berada di sebelah kanan dan kiri di dalam rongga mulut manusia. Bagian ini juga dapat membesar seiring berjalannya waktu.
Jika amandel terus membesar, maka akan menyebabkan kita kesulitan untuk menelan makanan. Amandel merupakan salah satu bagian lidah yang berperan sebagai benteng dari pertahanan tubuh. Sehingga jika terjadi pembekakan pada amandel, harus segera dilakukan perawatan medis, namun tidak perlu dilakukan operasi. 5. Kuncup lidah. Kuncup lidah merupakan sebuah struktur yang berada di bagian permukaan lidah dan memiliki fungsi sebagai pencipta resep untuk sebuah rasa. Pada bagian ini terdapat sekitar kurang lebih 300 selera rasa, khususnya pada lidah orang dewasa. Kuncup lidah ini bisa mengecap 4 rasa, yaitu manis, asam, pahit, dan juga asin. 6. Adenoid. Adenoid adalah salah satu bagian yang terdapat di dalam lidah dan berfungsi untuk melawan beberapa infeksi. Sehingga jika terdapat kuman dan juga bakteri yang dicap oleh lidah, maka adenoidlah yang berperan untuk memerangi bakteri atau kuman tersebut. 7. Frenulum. Frenulum merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam lidah dan terbentuk sebuah jaringan lapisan tipis yang berfungsi sebagai penghubung antara lidah dengan dasar mulut. 8. Otot lidah. Otot lidah merupakan salah satu bagian lidah yang tak kalah pentingnya, karena jika tidak memiliki otot, maka lidah tidak akan bisa bergerak secara bebas. Karena lidah merupakan sebuah massa yang terdiri dari beberapa otot. Antara otot yang satu dengan otot yang lainnya di dalam lidah saling berhubungan satu sama lain. Otot yang terdapat di dalam lidah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu otot lidah intrinsik serta otot lidah ekstrinsik. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, otot intrinsik adalah salah satu otot yang berfungsi untuk melakukan pengubahan terhadap bentuk lidah dalam sementara. Kedua, otot ekstrinsik adalah salah satu otot yang berfungsi untuk melakukan pengubahan terhadap posisi lidah, misalnya yang awalnya posisi menjulur menjadi posisi terlipat. Zat-zat yang menimbulkan sensasi rasa pada lidah. Pada dasarnya, lidah hanya bisa mengecap 4 rasa saja, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Rasa-rasa tersebut ditimbulkan dari berbagai macam zat yang bisa dicap lidah. Ada beberapa zat yang dapat menimbulkan sensasi rasa pada lidah, yaitu 1. Rasa pahit adalah salah satu rasa yang ditimbulkan oleh alkaloid. Alkaloid merupakan sebuah zat organik yang terdapat pada tumbuhan, serta secara fisiologis aktif di dalam tumbuhan. Dan yang harus diingat, zat alkaloid di dalam tumbuhan jika dikonsumsi bisa membahayakan tubuh, sebab zat ini memiliki kandungan yang sangat beracun. 2. Asam adalah salah satu rasa yang dihasilkan oleh zat kation Na+, K+, dan juga Ca+. 3. Manis adalah salah satu rasa yang dihasilkan oleh zat gugus OH yang ada di dalam molekul organik. Gugus ini bisa kita temui pada gula, keton, serta asam amino tertentu. 4. Asin adalah salah satu rasa yang dihasilkan oleh zat ion H+. Ion banyak ditemukan pada garam, sehingga garam dapat menimbulkan rasa asin. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old,